Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gudang logistik Pondok Pesantren Darul Aitam Seberang Ulu 2 Palembang hangus terbakar. Kobaran api membakar gudang BBM ilegal di kawasan Jakabaring, Kota Palembang. Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan terus meningkatkan produktivitas padi di Sumatera Selatan. Mobil yang sedang terparkir dilempar batu oleh orang yang tidak dikenal di Jalan Maijen Ria Cudu, Kota Palembang. Akibatnya mobil mengalami kerusakan pada kaca belakang. Korban pun langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tak terima mobilnya dirusak oleh orang tak dikenal, Muhammad Juanda mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang pada Rabu siang. Mobil miliknya dilempar batu oleh orang tak dikenal. Akibatnya kaca belakang mobil milik korban pecah dan menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Korban sendiri tidak mengetahui siapa pelaku dan motif dari perusakan mobil miliknya. Sebab mobil yang selama ini diparkir di ruko dekat rumahnya selalu aman. Korban baru mengetahui kaca mobilnya pecah saat berangkat kerja. Kaca mobil Brio aku pecah kok. Di mana itu kejadiannya? Di Laung Sabar, di Brasserie Flyover. Itu sebelumnya tahu tak apa dia motif uang itu macam mana? Nggak tahu Kak. Pelaku tahu tak uang berapa? Pelaku belum tahu, belum tengok CCTV. Kejadiannya jam berapa Kak? Kejadiannya itu mungkin subuh, soalnya kejadian ketahuan itu jam 6 pagi. Itu posisi mobil di mana itu Kak? Di ruko Brasserie, samping ada ruko Central Display itu patung. Korban mengaku selama ini tidak memiliki permasalahan dengan orang lain. Korban berharap polisi dapat mengungkap pelaku yang telah merusak mobil miliknya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan terus meningkatkan produktivitas padi di Provinsi Sumatera Selatan dengan mengembangkan lahan di Rawalebak. Lahan tersebut diyakini dapat memproduksi padi 2 kali dalam setahun. Kita di Desa Palu, Pak, ini di hamparan sawah. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andri Amran Sulaiman melakukan kunjungan ke Desa Palu, Pamulutan, Ogan Ilir pada Selasa lalu. Kedatangan Menteri Pertanian bertujuan untuk melihat langsung lahan rawa lebak. Nantinya lahan seluas 250 hektar ini akan ditanami padi. Kementerian Pertanian Republik Indonesia akan terus meningkatkan produktivitas padi di Sumatera Selatan. Salah satunya di lahan rawa lebak, sebab lahan tersebut diyakini dapat memproduksi padi 2 kali selama setahun. Kita akan bangun, insya Allah minimal di Sumsel itu 200.000 hektar, sehingga bisa memproduksi beras itu 1 sampai 2 juta ton nantinya. Tambahan ya, tambahan. Itu bukan total produksi sekarang 1,5 juta ton. Nah, kita garap yang milik masyarakat dan diserahkan pada masyarakat. Oke. Jadi ini yang kita kerjakan nanti adalah punya masyarakat, jadi masyarakat tinggal terima jadi. Kementerian Pertanian berencana akan memperluas lahan padi di Rawalebak di atas 200.000 hektar, sehingga dapat memproduksi beras tambahan sebanyak 1 sampai 2 juta ton. Dengan itu, produksi beras di Sumatera Selatan dapat meningkat menjadi 3 sampai 4 juta ton per tahunnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu akan menerima dana hibah sebesar 42 miliar rupiah untuk membiayai Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. KPU Ogan Komering Ulu memastikan jumlah dana hibah ini sudah sesuai dengan kebutuhan wajib pelaksanaan pemilu 2024 yang diajukan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu bersama KPU Ogan Komering Ulu telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah untuk pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. KPU Ogan Komering Ulu mendapatkan dana hibah sebesar 42 miliar rupiah.
Dana hibah tersebut dari pemerintah kabupaten sebesar 38,2 miliar dan 4,5 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menurut KPU Ogan Komering Ulu, dana tersebut sesuai dengan kebutuhan wajib pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang. Anggaran ini mengalami sedikit kenaikan dari periode 2019, disebabkan adanya kenaikan honor KPPS. Nilai yang ditandatangani NPHD 38 miliar 240 juta, dan dari dana kosering itu 4 miliar 546 juta 950 ribu. Jadi ada 38 miliar 240 juta ditambah 4,5 miliar 4 miliar 546 juta 950, jadi sekitar 42 miliar itu untuk anggaran pilkada serentak bupati dan gubernur di Sumatera Selatan. Mekanisme pencairan dana hibah akan dilakukan dalam 2 tahapan. Penyerahan pertama KPU Ogan Komering Ulu akan menerima 40% pada tahun 2023 dan penyerahan kedua akan menerima 60% pada tahun 2024 mendatang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Badan Pengawas Pemilu Ogan Komering Ulu meminta partai politik maupun caleg menaati aturan kampanye di media sosial. Bawaslu akan mengawasi akun media sosial partai politik dan caleg jika terbukti menyalahi aturan, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Hadirnya media sosial membuat informasi politik semakin masif dan juga terdistribusi dengan cepat interaktif. Hal ini membuat partai politik dan para peserta caleg memanfaatkan media sosial sebagai proses kampanye untuk menggayat pemilih. Dalam menjalani pengawasan kampanye di media sosial, Bawaslu Ogan Komering Ulu bekerja sama dengan Dinas Kominfo Ogan Komering Ulu. Upaya antisipasi dilakukan melalui pengawasan daring setiap akun partai politik dan caleg. Seluruh tim kampanye partai politik dan caleg wajib mendaftarkan akun media sosial ke KPU Ogan Komering Ulu. Kita koordinasi dulu dengan Kominfo untuk mengantisipasi dini akun-akun yang tidak terdaftar. Nanti kan sejak tanggal 28 November ini, sejak dimulainya tahapan kampanye, maka seluruh tim peserta pemilu mendaftarkan tim-timnya, baik tim geraknya maupun tim medsosnya, didaftarkan ke KPU. Nah, itulah yang perlu kita himbau untuk menjauhi politik-politik identitas dan isu-isu sara. Bawaslu Ogan Komering Ulu meminta seluruh partai politik dan caleg mentaati aturan yang berlaku. Sebab jika terbukti melanggar aturan dengan menyebar kampanye hitam seperti menyebar berita hoaks, politik identitas, dan isu sara akan mendapatkan sanksi tegas. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.